Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Akibat hujan lebat, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran. Akibat hujan lebat disertai angin kencang, pohon besar tumbang ke jalan dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Tersangka penggelapan mobil rental di kota Banjarmasin ditangkap polisi. Akibat hujan lebat yang terjadi sejak Kamis sore, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran. Sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar yang kebanjiran yakni kawasan Menteri 4 dan Sekumpul. Dari sejumlah video unggahan warga di media sosial, banjir yang merendam kedua kawasan tersebut ketinggiannya berkisar 30 hingga 50 cm. Salah satu pedagang Hendra saat ditemui Kamis malam mengatakan, banjir terjadi akibat drainase tidak mampu menampung debit air hujan yang terjadi sejak pukul 16 WITA. Menurut pedagang keliling ini, ia sempat kesulitan melintasi kawasan Sekumpul yang terendam banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm. Tadi hujannya deras, sangat deras, angin sampai setengah, hanya hampir lutut tadi tingginya di Jalan Sekumpul di Sungai Kacang. Terus gimana kondisi jalan sekarang ini, Pak? Saat ini sudah mulai turun separuh, tapi tetap air masih ada sekitar sejengkal lagi. Kita menyelamatkan di bawah-bawahnya aja, yang penting kada sampai basah. Alhamdulillah selamat aja dagangan. Ini akibat banjir ini kenapa tadi, Pak? Habis ini banjir ini sudah sering terjadi. Nah, drainasenya itu tidak dapat menampung debit air hujan, apalagi deras. Kalau hujan tadi mulai jam berapa nih? Setelah asar, dari jam 4 itu sudah mulai hujan, setengah 5, nah itu yang deras-derasnya sampai jam 5 tadi. Hingga Kamis malam, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar masih diguyur hujan, namun air banjir sudah mulai surut. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Akibat hujan lebat disertai angin kencang, pohon besar tumbang di kawasan Ahmad Yani kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar pada Kamis sore. Pohon berukuran sekitar 10 meter tersebut tumbang ke jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sejumlah anggota pemadam kebakaran damkar dan warga sekitar pun langsung memotong dan menyingkirkan pohon tersebut. Salah satu anggota damkar, Rizky, mengatakan, pohon tumbang terjadi pada sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di saat hujan lebat disertai angin kencang. Tadi kejadian sekitar jam 4:30 kayaknya, Pak. Gimana kondisi jalannya nih? Untuk sementara mengalami kemacetan, jadi kawan-kawan dari masyarakat pun membantu untuk mengalihkan arus. Ini yang tumbang nih pohon apa nih? Untuk pohon masih belum kita ketahui, tapi untuk ukuran pohon itu sekitar 10 meter. Itu kelihatannya selain pohon juga ada lampu-lampu yang lewat. Yang lampu sama tadi ada satu orang korban itu pohon rubuh, baru dia telat ngerem, korbannya langsung luka lecet. Gimana kondisinya? Korban sudah aman, sudah diamankan oleh warga. Rizky menambahkan pohon tumbang nyaris menimpa seorang pengendara
Beruntung pengendara tersebut bisa menghindar dan hanya mengalami luka lecet akibat terjatuh. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Air Sungai Pasang meningkat dan meluap hingga merendam sejumlah kawasan di kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah setempat pun mulai menetapkan status siaga bencana banjir untuk kota berjuluk 1000 sungai ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Fahru Razi mengatakan, air sungai di kota Banjarmasin mengalami pasang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya dengan status siaga bencana yang telah ditetapkan pemerintah Kota Banjarmasin, pihaknya pun mulai bersiap untuk mengantisipasi banjir. Karena memang masyarakat yang berada di bantaran-bantaran sungai, mereka sudah sepertinya familiar aja dengan kejadian-kejadian alam seperti itu. Karena memang kondisi Banjarmasin memang pasang surut. Kadang-kadang pasangnya dalam, ya kan? Dari segi personel, armada dan lain-lain, logistik dari BPBD sendiri sudah siap berarti Pak? Iya, kalau di sisi dari kita siap, ya kan. Dan rencana besok ya, kami juga akan ada kumpul-kumpul dengan para relawan. Mungkin di Siring Jompo itu ada kumpul-kumpul dengan relawan. Kita menyatukan persepsi terkait dengan fenomena akhir ini kan. Jadi ada beberapa relawan lah dari Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, walaupun tidak seluruhnya kan, tapi perwakilan mereka lah. Pak, kalau saat ini kondisi untuk status ini siaga Pak lah? Iya. Selain sudah mempersiapkan sejumlah armada dan personel, BPBD juga mengumpulkan para relawan dari 5 kecamatan di kota Banjarmasin untuk membantu dalam siap siaga bencana banjir. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat hujan lebat, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran. Akibat hujan lebat disertai angin kencang, pohon besar tumbang ke jalan dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Tersangka penggelapan mobil rental di kota Banjarmasin ditangkap polisi. Air Sungai Pasang meluap ke permukiman di kawasan Keramat Basirih, Banjarmasin Barat, hingga kembali merendam makam ulama besar Hamid Bahasim atau Habib Basirih pada Rabu malam. Meski kawasan makam Habib Basirih terendam banjir, sejumlah peziarah tetap datang ke makam ulama besar Banjarmasin tersebut. Para peziarah pun rela menerobos genangan air banjir untuk sampai ke kubah makam Habib Basirih. Merasa terganggu sih. Ada, tapi kita kan nggak bisa apa itu namanya, nggak bisa karena ini gitu. Karena ini dari alam lah. Iya. Harapannya sendiri ini Mas Amin apa nih? Ya semoga Banjarmasin ya khususnya Indonesia semoga terhindar dari bencana-bencana alam.
dari musibah Apalagi seperti banjir inilah, seperti banjir. agar para peziarah bisa mudah untuk berziarah gitu kan. Banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah kawasan kota Banjarmasin diduga akibat fenomena alam La Nina yang menyebabkan meluapnya air Sungai Pasang dan curah hujan tinggi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Setelah ditutup selama 25 hari, pintu bendungan Riam Kanan di Kabupaten Banjar kembali dibuka pada Rabu malam. Sebelumnya pintu bendungan Riam Kanan ditutup pada 15 Oktober lalu untuk pemeliharaan irigasi Premier sepanjang 24 km dan sekunder 46 km. Setelah pemeliharaan irigasi berupa pembersihan sedimentasi lumpur dan gulma selesai dilakukan, kini pintu bendungan Riam Kanan pun dibuka kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjar. Pembukaan pintu bendungan irigasi Riam Kanan dikawal aparat TNI untuk memastikan keamanan masyarakat. Pintu bendungan yang baru dibuka ini mengalirkan air cukup deras sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat. TNI Kebisa yang maksimal membantu kami dan dukungan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, kami berhasil melaksanakan sebelum deadline yang diumumkan. Seharusnya pengumuman ini tanggal 15 akan melaksanakan penutupan pembukaan pintu irigasi. Namun alhamdulillah dengan kerja keras semua pihak yang terlibat, kita melaksanakan pengeringan dengan cepat sesuai dengan jadwal. Kemudian pembukaan bendung ini di malam hari, kita mengestimasi dengan harapan tidak ada warga yang berada di dalam saluran, sehingga tidak ada korban ataupun anak-anak yang berada di saluran untuk bermain di dalam irigasi malam hari. Itu kita utamakan. Pintu bendungan Riam Kanan dibuka dengan ketinggian 1 meter untuk menghasilkan 5 meter kubik air per detik. Diperkirakan saluran irigasi Premier sepanjang 24 km akan terpenuhi air selama 12 jam. Akan dilakukan pembukaan bendung dalam rangka mengalirkan irigasi. Jadi masyarakat di bawah sana sebagian besar sudah tahu kalau malam ini akan ada pembukaan bendung. Jadi untuk mungkin lebih ininya kan masyarakat tidak ada lagi yang berada di saluran, sehingga terjamin keamanannya, karena biar bagaimanapun arus yang pertama datang ini lebih kuat. Jadi kalau tidak diberikan pemberitahuan dulu mungkin akan membahayakan bagi masyarakat. Jadi kita diminta untuk mendampingi sekaligus melakukan pengawalan sampai besok pagi, memastikan bahwasanya keadaan aman sampai paling tidak sampai di Cidialus di BRK 9. Sedangkan saluran irigasi sekunder sepanjang 46 km baru akan dialiri air pada beberapa hari mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tersangka penggelapan mobil dari salah satu rental mobil di kota Banjarmasin berhasil ditangkap kepolisian setempat. Tersangka penggelapan mobil berinisial BS ditangkap polisi pada 27 Oktober lalu di kawasan Kasturi Landasan Ulin, kota Banjarbaru. Pria berusia 39 tahun ini telah menggelapkan satu unit mobil dari salah satu rental mobil di kota Banjarmasin pada 5 Agustus 2021 lalu. Mobil tersebut digadaikan tersangka senilai 35 juta rupiah kepada salah satu karyawan perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Saat gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Barat Rabu lalu, tersangka mengaku terpaksa menggelapkan mobil untuk biaya berobat mertuanya yang sakit. Biaya operasi orang tua ya? Mertua Mertua. Berapa itu digadaikan? 35 juta. 35 juta. Sebenarnya untuk menyewa sendiri berapa lama? Sudah 1 tahun. Itu lancar waktu itu? Lancar. Setelah sebulan waktu mertua meninggal. Waktu menyewa itu mobil itu digunakan untuk apa? Kita gunakan ke kantor. Untuk operasional lah? Iya. Kita terpakai lalu misalnya airnya Kan ada kebutuhan Waktu itu mertua mau operasi
untuk biaya. Adalah pembicaraan dengan pihak korban bahwa akan berjanji bla bla bla. Nah, kita sewa bulanan. Nggak ada menepati janji ya lah. Yang bulan Agustus yang kita belum bisa bayar karena mertua meninggal yang. Jadi 6,5 juta per bulan itu sewanya, rentalnya lah. Tapi mobil itu dilepas lagi klien, digadaikan senilai 35 juta. Sempat berapa bulan nyewa itu? Itu jalannya lama Mas ya? Ya, Setahun sudah berjalan. Cuma belakangan mungkin dia akan ada kendala juga, ekonomi segala macam, keperluan, kebutuhan, akhirnya dilepasnya. Ancaman 4 tahun, cuma ada pasal pengecualian jadi itu bisa ditahan. Karena kan penahanan itu biasanya 5 tahun ke atas, masuk masalah pengecualian. Tersangka akan dikenai pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat hujan lebat, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran. Akibat hujan lebat disertai angin kencang, pohon besar tumbang ke jalan dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Tersangka penggelapan mobil rental di Kota Banjarmasin ditangkap polisi. Perizinan sistem daring untuk memudahkan pelaku usaha telah diluncurkan oleh pemerintah pusat dan mulai diterapkan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga di seluruh tanah air. Perizinan sistem daring yang terintegrasi secara elektronik tersebut mulai diterapkan juga di Kota Banjarbaru oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP setempat. Layanan perizinan daring tersebut pun disosialisasikan dan dibahas dalam diskusi publik yang digelar oleh DPM PTSP Banjarbaru pada beberapa waktu lalu. Kegiatan dihadiri pihak Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dispora Budpar, Dinas Koperasi dan UMKM, sejumlah LSM, pelaku usaha, dan mahasiswa. Kepala DPM PTSP Banjarbaru Rahmah Khairita mengatakan, perizinan daring akan lebih memudahkan pelaku usaha karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hari ini juga salah satunya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya mengurus perizinan itu sangat mudah. Bisa dilakukan sendiri di rumah, kemudian ngeprint sendiri di rumah. Dan kalaupun mungkin di dalam proses masuk ke aplikasi perizinan berusahanya itu ada trouble ataupun ada kesulitan, kami menyiapkan call center untuk yang bisa dihubungi untuk membantu melakukan pendampingan. Pendampingan ini bisa dilakukan secara online, mungkin tidak perlu datang ke sini, dipandu dari jauh. Tetapi kalau memang ternyata dipandu dari jauh, mungkin ada persoalan-persoalan masih belum bisa masuk ke sistem, ya silakan datang ke DPM PTSP, kami akan siap membantu masyarakat. Salah satu pelaku UMKM Kota Banjarbaru yang telah menggunakan perizinan sistem daring, Adestri Hastuti mengaku layanan perizinan daring tidak sulit karena hanya perlu memperbaharui sejumlah data saja pada aplikasi. Saya peraturan yang baru ini tidak mengalami kesulitan ya untuk pelaku usaha yang lama. Kita tinggal perbarui aja nomor NID yang lama, kita perbarui di sistem aplikasi dan nantinya akan muncul izin berusaha yang baru. Perizinan sistem daring ini diwajibkan untuk semua pelaku usaha seperti UMKM dan perusahaan baru berdiri.
Saat ini sudah ada 250 pelaku usaha di Kota Banjarbaru yang menggunakan sistem perizinan daring tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Festival Literasi Banjarbaru 2021 yang diselenggarakan sejak 15 hingga 29 September lalu telah resmi ditutup oleh Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin di Stadion Mini Darpusda pada Rabu sore. Festival ini melahirkan sejumlah karya sastra terbaik yang dipilih untuk disatukan dalam buku antologi edisi tahun 2021 berjudul Aku Adalah Piala Kebanggaan. Buku ini diisi 27 orang penulis terpilih dari berbagai kalangan, yakni pelajar, mahasiswa, guru hingga masyarakat umum. Di antara puluhan penulis yang terpilih itu ada seorang bocah perempuan kelas 5 SD bernama Vidya Almira Herianto yang menjadi penulis terbaik. Bocah berusia 10 tahun yang memang suka menulis cerpen ini mengaku mendapat inspirasi menulis dari dirinya sendiri. Inspirasinya biasanya dari diri sendiri aja yang mau nulis biasanya. Jadi kayak pas santai-santai itu lagi nulis ngarangan gitu. Nah, terus dijadikan cerita. Ada sendiri punya hobi apa dalam ini? Hobinya cipta cerpen, terus menyanyi. Sebelumnya sudah pernah mengikuti festival? Belum. Belum pernah. Pertama kali. Ini kelas berapa ya? Kelas 5. Kelas 5 SD? SD mana? SD Puspitra Madinah Kelima atau SD CM Banjarbaru. Tadi judul ceritanya? Aku adalah Piala Kebanggaan. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, Festival Literasi merupakan terobosan untuk memajukan literasi di kota berjuluk idaman ini. Dan acara ini sudah berlangsung beberapa minggu dan alhamdulillah diikuti ratusan peserta. Dan hari ini tadi kita menyampaikan pada 3 juara begitu. Dan harapan kami dengan adanya festival literasi ini bisa meningkatkan, menambah semangat dan minat masyarakat Banjarbaru terhadap literasi. Karena kita tahu berdasarkan survei memang minat baca, minat kepada literasi di Kota Banjarbaru ini dibilang bagus, tidak terlalu bagus. Jadi mudah-mudahan ini menambah minat dan semangat terhadap literasi di Kota Banjarbaru. Aditya berharap melalui festival literasi masyarakat Kota Banjarbaru menjadi lebih gemar membaca dan menulis. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Area bekas tambang ilegal di Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, kembali direklamasi oleh PT Antang Gunung Meratus atau AGM. Meski sudah direklamasi dan tidak ditambang lagi oleh PT AGM sejak tahun 2007 lalu, lahan Blok 1 di Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar ini kembali digali oleh para pelaku tambang tanpa izin atau peti pada tahun 2015 lalu. Sebagai pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B, pihak AGM pun kembali mereklamasi lahan tersebut agar kerusakan lingkungan akibat para pelaku peti tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Reklamasi di area bekas tambang ilegal itu pun dilakukan dengan penanaman ribuan pohon yang digelar PT AGM bersama Dinas ESDM Kalsel, Denzipur 8, Pam Ofit Polda Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Banjar, serta Lembaga Peduli Lingkungan Hidup LPLI pada Kamis siang. Kepala Teknik Tambang PT AGM, Imam Arifianto mengatakan, lahan bekas tambang ilegal yang harus direklamasi kembali oleh pihaknya seluas 10 hektar. Itu ada sekitar 10 hektar yang kita lakukan. Rencananya kita akan lakukan berkelanjutan. Berapa pohon? Sekitar berapa sih? Seremonialnya 200. Seremonial 200 dan sudah kita
kita tanam, sebenarnya sudah kita lakukan penanaman ya sekitar 6.000-an pohon ya. Semuanya yang illegal mining ya? Iya, semuanya illegal mining. Karena secara tanggung jawab sebenarnya kita sudah menyelesaikan tanggung jawab reklamasinya. Sejak tahun 98 ya, melakukan kegiatan penambangan dan selesai, kemudian dilakukan reklamasi. Artinya kan sudah dihijaukan nih areanya. Ya namun demikian, oleh sebab tertentu itu apa? Keberadaan illegal mining. Kita sama-sama tahu lah, ampun kita dirusak orang. Apa yang terjadi Pak buat kita? Cuma ini adalah area konsesi kita. Mau nggak mau, antang ketika areanya reklamasi dipeti, ditambang ilegal, mau nggak mau harus dilakukan reklamasi ulang. Aktivitas pertambangan ilegal di lahan konsesi PT AGM yang marak terjadi pada beberapa tahun belakangan ditanggulangi oleh Pamofit Polda Kalsel bersama tim Satgas Peti PT AGM. Dalam operasi yang dilaksanakan selama 5 bulan, mereka menangkap 34 pelaku peti dan menyita 27 alat berat milik para pelaku peti. Semua tersangka tersebut sudah diproses hukum pada sekitar 6 bulan lalu. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Akibat hujan lebat, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran. Akibat hujan lebat disertai angin kencang, pohon besar tumbang ke jalan dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Tersangka penggelapan mobil rental di kota Banjarmasin ditangkap polisi. Akibat hujan lebat yang terjadi sejak Kamis sore, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran. Sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar yang kebanjiran yakni kawasan Menteri 4 dan Sekumpul. Dari sejumlah video unggahan warga di media sosial, banjir yang merendam kedua kawasan tersebut ketinggiannya berkisar 30 hingga 50 cm. Salah satu pedagang Hendra saat ditemui Kamis malam mengatakan, banjir terjadi akibat drainase tidak mampu menampung debit air hujan yang terjadi sejak pukul 16 WITA. Menurut pedagang keliling ini, ia sempat kesulitan melintasi kawasan Sekumpul yang terendam banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm. Tadi hujannya deras, sangat deras, angin sampai hanya hampir lutut tadi tingginya di Jalan Sekumpul di Sungai Kacang. Terus gimana kondisi jalan sekarang ini Pak? Saat ini sudah mulai turun separuh, tapi tetap air masih ada sekitar sejengkal lagi. Kita menyelamatkan di bawah-bawahnya aja, yang penting kada sampai basah. Alhamdulillah selamat aja dagangan. Ini akibat banjir ini kenapa tadi Pak? Ini banjir ini sudah sering terjadi. Nah, drainasenya itu tidak dapat menampung debit air hujan, apalagi deras. Kalau hujan tadi mulai jam berapa nih? Setelah asar, dari jam 4 itu sudah mulai hujan, setengah 5, nah itu yang deras-derasnya sampai jam 5 tadi. Hingga Kamis malam, sejumlah kawasan di Martapura, Kabupaten Banjar masih diguyur hujan, namun air banjir sudah mulai surut. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Akibat hujan lebat disertai angin kencang, pohon besar tumbang di kawasan Ahmad Yani kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar pada Kamis sore. Pohon berukuran sekitar 10 meter tersebut tumbang ke jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sejumlah anggota pemadam kebakaran damkar dan warga sekitar pun langsung memotong dan menyingkirkan pohon tersebut. Salah satu anggota damkar, Rizky, mengatakan pohon tumbang terjadi pada sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di saat hujan lebat disertai angin kencang. Tadi kejadian sekitar jam 4:30 kayaknya, Pak. Gimana kondisi jalannya nih? Untuk sementara mengalami kemacetan, jadi kawan-kawan dari masyarakat pun membantu untuk mengalihkan arus. Ini yang tumbang nih pohon apa nih? Untuk pohon masih belum kita ketahui, tapi untuk ukuran pohon itu sekitar 10 meter. Itu kelihatannya selain pohon juga ada lampu-lampu yang lewat. Tiang lampu, sama tadi ada satu orang korban itu pohon rubuh, baru dia telat ngerem, korbannya langsung luka lecet. Gimana kondisinya? Korban sudah aman, sudah diamankan oleh warga. Rizky menambahkan pohon tumbang nyaris menimpa seorang pengendara. Beruntung pengendara tersebut bisa menghindar dan hanya mengalami luka lecet akibat terjatuh. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Air Sungai Pasang meningkat dan meluap hingga merendam sejumlah kawasan di kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah setempat pun mulai menetapkan status siaga bencana banjir untuk kota berjuluk 1000 sungai ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Fahrul Razi, mengatakan, air sungai di kota Banjarmasin mengalami pasang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, dengan status siaga bencana yang telah ditetapkan pemerintah Kota Banjarmasin, pihaknya pun mulai bersiap untuk mengantisipasi banjir. Karena memang masyarakat yang berada di bantaran-bantaran sungai, mereka sudah sepertinya familiar aja dengan kejadian-kejadian alam seperti itu. Karena memang kondisi Banjarmasin memang pasang surut. Kadang-kadang pasangnya dalam, ya kan? Dari segi personel, armada dan lain-lain, logistik dari BPBD sendiri sudah siap berarti, Pak? Iya, kalau di sisi dari kita siap, ya kan. Dan rencana besok ya, kami juga akan ada kumpul-kumpul dengan para relawan. Ini Siring Jangkau itu ada kumpul dengan relawan. Kita menyatukan persepsi terkait dengan fenomena akhir ini kan. Jadi ada beberapa relawan lah dari Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, maupun tidak seluruhnya kan, tapi perwakilan mereka lah. Pak, kalau saat ini kondisi untuk status ini siaga lah. Iya. Selain sudah mempersiapkan sejumlah armada dan personel, BPBD juga mengumpulkan para relawan dari 5 kecamatan di kota Banjarmasin untuk membantu dalam siap siaga bencana banjir. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri, lawan buan redaksi, mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.